أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد. Para hadirin jamaah salat maghrib yang saya muliakan, kita malam hari ini akan membahas bab tentang al-kibr, yang artinya kesombongan, setelah kita membahas tentang al-qadha wal qadar. Sekarang kita masuk pembahasan yang mana temanya itu dimulai dari huruf kaf, dari huruf kaf. Tema yang dimulai dari huruf qaf selesai. Sekarang kita masuk tema-tema atau judul-judul yang dimulai dari huruf kaf. Demikian sistematika penulisan di dalam kitab Dalilus Sailin. Al-kibru itu terjemahannya adalah sombong, kesombongan. Dan ini merupakan akhlak yang tercela, akhlak yang paling dibenci oleh Allah dan akhlak yang paling dibenci oleh Rasulullah SAW. Apa definisi al-kibr? Waqad arrafahu ar-rasulul karim alaihi salatu wassalam bi annahu batarul haqq wa ghamtun nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendefinisikan kibr dengan sabdanya, kibr itu, sombong itu adalah batarul haqq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan atau merendahkan manusia. Itu definisi sombong. Siapa yang menolak kebenaran, yang dia yakini itu sebuah kebenaran, maka dia termasuk orang yang sombong. Atau meremehkan orang, merendahkan orang, melecehkan kehormatan orang, karena dia melihat dirinya merasa lebih tinggi, lebih mulia. Itu juga termasuk kesombongan. Dan sifat sombong ini potensial di dalam diri manusia. Setiap orang itu punya bibit kesombongan. Terlebih lagi, bibit ini akan menjadi satu atau akan menjadi tumbuh kuat itu jika seseorang abai memperbaiki dirinya, padahal dia memiliki berbagai macam keutamaan. Biasanya sombong datang kepada orang-orang yang punya kelebihan, orang-orang yang punya keunggulan dalam bidang apapun. Keunggulan dalam bidang harta, keunggulan dalam bidang ilmu, keunggulan dalam bidang postur tubuh, atau mungkin keunggulan dalam bidang paras dan yang lainnya. Itu sangat berpotensi
menjadi orang yang sombong. Orang yang tidak punya apa-apa itu memang potensinya ada, tapi kecil. Dia tidak punya apa-apa, itu tetap ada potensi untuk sombong, tapi kecil dibandingkan dengan yang punya apa-apa. Makanya dosanya orang yang tidak punya apa-apa tapi sombong itu lebih besar daripada yang punya apa-apa sombong. Karena yang tidak punya apa-apa sombong itu berarti memang kesombongan itu sudah mengakar di dalam dirinya ya, ibaratnya tidak duwe opo-opo sombong. Atau orang bilang fakir sombong ya. Kon miskin sombong. Itu bukan pernyataan saya, pernyataan hadis Nabi SAW. Jadi orang yang berbuat dosa dengan faktor pendorong yang lemah, itu dosanya lebih besar dibandingkan dengan orang yang berbuat dosa ada faktor pendorong dia untuk berbuat dosa, faktor itu sangat kuat. Itu beda. Makanya dibedakan tadi orang kaya yang sombong dengan orang miskin yang sombong. Orang miskin yang sombong lebih berat dosanya. Kalau yang kaya dosa besar, tapi ada faktor pendukung dia sombong. Ada. Apa itu? Kekayaannya. Kalau miskin, apa yang mendukung? Nafi. Demikian pula di dalam Islam, orang sebeh, orang tua yang berzina dosanya lebih besar daripada anak muda yang berzina. Anak muda yang berzina dosa besar, bahkan Allah katakan fahisya, perbuatan keji. Tapi kalau dilakukan oleh orang yang sudah bau tanah, itu dosanya lebih besar. Kenapa? Karena faktor pendorongnya lebih kuat di mana? Pada siapa? Anak muda. Faktor pendorongnya begitu kuat. Kalau CB masih zina, ya Allah, faktor pendorongnya sudah lemah. Ini kesombongan. Jadi saya katakan, sombong itu bisa terjadi pada siapapun. Terjadi pada siapapun. Tidak hanya orang yang punya keunggulan, kelebihan, ya. Walaupun untuk mereka atau kepada mereka ini lebih potensial dibandingkan dengan yang tidak punya apa-apa. Jadi itulah definisi sombong. Maka saya ingatkan bahwa sombong itu tidak dinilai dari penampilan. Itu selalu saya ulang. Tidak ada hubungannya sombong itu dengan merek HP kita, dengan sayaroh kita. Sayaroh kita itu sayarohnya apa, keluaran berapa. Tidak ada hubungannya dengan orang naik sepeda ontel. Tidak ada hubungannya dengan sombong itu. Sombong, tawadhu tidak ada. Tempatnya di sini nanti. Tapi nanti akan terlihat dalam sikap dan perbuatan. Sikap dan perbuatan yang terlihat apa? Dia tolak kebenaran dan merendahkan manusia. Jadi jangan salah memahami sombong. Yang berjas berdasi setiap hari belum tentu dia sombong. Yang sarungnya sobek-sobek belum tentu dia tawadhu. Tidak ada, sekali lagi tidak ada hubungannya. Bisa jadi yang kelihatan lusuh, kotor itu di dalam dirinya ada perasaan dia ini orang yang paling zuhud, orang yang paling dekat dengan Allah dibandingkan dengan yang lain. Sombong Anda. Jadi sekali lagi itu harus kita perhatikan. Kalau di masyarakat kita itu kan terkadang menilai kesombongan itu hanya penampilan luar. Melaku nang embong pakai dasi ge opo? Lah, buat apa? Cik sombongi. Ini yang ngomong ini yang buat apa gitu loh. Inti ngomong kayak gitu buat apa? Tidak ada syugulan itu. Ngomentari orang lewat, komentari orang bawa sayaro, itu tidak ada syugulan, tidak ada kerjaan ya. Jadi itu definisi dari Nabi. Sombong itu batarul haq, menolak kebenaran. Kebenaran yang dia yakin itu kebenaran. Hati-hati juga, jangan menuduh orang sombong tatkala dia tidak mau menerima pendapat kita. Hati-hati.
Pendapat kita yang mungkin kita anggap benar oleh orang lain tidak dianggap benar. Mohon maaf, sebagian dari kita juga salah menilai. Ada persoalan khilafiyah. Persoalan khilafiyah itu persoalan yang masih diperselisihkan oleh ulama-ulama ahli sunnah. Si A berpendapat dengan pendapatnya, si B punya pendapat dengan pendapatnya. Si A mengatakan pendapat ini yang paling sejalan dengan hadis, ini loh dalilnya. Si B mengatakan oh tidak, yang benar itu yang ini. Oh Anda sombong, saya sudah sampaikan hadis. Padahal ini masih persoalan khilafiyah. Jadi kebenaran yang ditolak oleh orang sombong itu kebenaran yang memang dia tahu itu benar. Adakah orang yang menolak kebenaran padahal dia tahu itu benar? Banyak. Apa faktornya? Banyak. Faktornya bisa jadi usia. Dia merasa usianya lebih tua. Yang menyampaikan kebenaran dianggap usianya lebih muda. Ada pula faktor kedudukan. Dia merasa kedudukannya lebih tinggi daripada orang yang menyampaikan kebenaran. Ada pula faktor kekayaan. Dia merasa lebih tajir, dia orang kaya, terpandang dibandingkan dengan yang menyampaikan. Ada pula faktor hasad, kedengkian. Dia tahu ini benar, tapi kalau saya terima, saya tidak ridho. Dia tidak ingin orang ini memiliki kemuliaan dengan dianggap dia telah menyampaikan kebenaran. Yahudi itu menolak kebenaran yang disampaikan oleh Al-Quran. Itu disebabkan apa? Bukan karena mereka tidak tahu. Bahkan Allah katakan ya'rifunahu, mereka itu mengenal Nabi seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Kenapa? Dari kitab suci mereka. Tapi mereka menolak kebenaran. Kenapa? Karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal Arab, karena Muhammad dari Arab sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa Nabi terakhir bukan dari bangsa kita, kok dari bangsa Arab? Oh, tidak mau mereka. Ini faktor-faktor orang menolak kesombongan. Jadi menolak kebenaran. Jadi kebenaran yang ditolak itu memang dia tahu itu kebenaran, maka dia tolak. Tapi kalau ada saudara kita tidak meyakini itu sebuah kebenaran, lalu dia belum bisa menerima atau tidak menerima, ya jangan dikatakan sombong. Oh, Anda sombong lah. Karena memang itu masih relatif, masih ada kemungkinan ya. Atau juga meremehkan manusia. Anwa'ul kibr, macam-macam kesombongan. Al-kibru 'ala Allah, sombong di hadapan Allah. Ini yang paling berat. Wa huwa kufrun, dan ini kekufuran. Bi alla yuti'ahu wa la yaqbal amrahu. Sombong jenis ini seperti orang yang tidak mau taat kepada Allah dan tidak mau menerima perintah Allah. Dia tolak perintah Allah. Dia tahu ini dari Allah, dia tolak. Faman taraka amrallahi aw waqa'a fi manhi istighfafan bihi ta'ala fahuwa kafir. Barang siapa yang meninggalkan perintah Allah atau jatuh pada larangan Allah atas dasar meremehkan dan merendahkan syariat Allah, maka dia jatuh pada kekufuran. Contohnya siapa? Contohnya siapa? Iblis. Aba wastakbar, kata Allah. Iblis tahu enggak ini kebenar? Tahu, yakin, wong ini dia langsung berinteraksi dengan Allah. Dia mendapatkan perintah dari Allah. Tapi iblis merasa dirinya lebih tinggi daripada Adam. Tidak mau, dia hasad dengan Adam dia. Aba, dia enggan, menolak. Wastakbar, dan dia menyombongkan dirinya. Bagaimana saya sujud kepada makhluk yang tercipta dari tanah, saya dari api. Ini logika iblis, logika yang sesat, logika yang salah. Dan ini salah satu penyebab orang jatuh pada kekufuran tatkala dia melihat atau merespon perintah Allah itu
Tidak dengan penerimaan terlebih dahulu, tapi dengan apa? Dengan diuji oleh logikanya. Ini bahaya, hati-hati. Kita sebagai seorang muslim ada perintah Allah, ada informasi dari Allah, informasi dari Rasulullah SAW, yakin itu memang betul-betul wahyu. Kita wajib sami'na wa ata'na. Kita wajib imani. Sejalan dengan akal kita atau tidak, sejalan dengan logika berpikir kita atau tidak, kita wajib terima dulu. Itu ciri orang beriman. Iblis tidak. Perintah direspon dengan apa? Diuji dulu dengan logikanya. Ini sesuai enggak dengan logika saya? Enggak sesuai, saya tolak. Manusia-manusia yang merespon syariat Allah sebagaimana iblis merespon syariat Allah ini di zaman sekarang ila yaumil qiyamah insyaallah masih akan terus. Karena setiap kebenaran itu ada pengusungnya, murid-muridnya, ada pembelanya, ada yang menyebarkannya, kebatilan pun demikian. Dan alasan-alasan orang-orang yang jatuh pada kekufuran itu juga akan diulang, itu terulang, hanya nanti kemasannya berbeda. Kemasannya berbeda. Logika iblis itu sekarang terus dipakai itu, coba kemasannya berbeda dan diberi nama dengan nama-nama yang terkesan itu ilmiah, baik. Tapi ya isinya ya itu saja. Itu kesombongan di hadapan Allah, dia tahu tuh. Istighfafan. Wa amma man tarakahu li ghalabati syahwa awil ghafla fahuwa asin. Adapun orang yang meninggalkan perintah Allah karena dorongan syahwatnya atau karena kelalaiannya, fahuwa asin, maka dia adalah pelaku maksiat, tidak sampai jatuh pada kekufuran. Dia meninggalkan perintah Allah bukan meremehkan atau bukan merendahkan aturan Allah. Dia tahu ini aturan Allah dan dia sadar dia berdosa. Maka orang seperti ini tidak dianggap kufur dan dia bukan orang yang sombong. Kenapa? Karena dia terima dulu. Dia terima ini perintah Allah, dia tahu ini larangan Allah, tapi saya belum bisa melaksanakan, saya berdosa. Itu maka orang seperti ini orang yang bermaksiat, tidak sampai jatuh pada kekufuran. Tapi ketika orang sudah melawan, menentang, merendahkan, melecehkan, maka dia jatuh pada kekufuran, dan itulah kesombongan yang hakiki. Maka sering kita sampaikan, kalau kita belum mampu menjalankan syariat Allah, aturan-aturan Allah, apa yang diajar oleh baginda Muhammad SAW, maka jangan sampai melecehkan, merendahkan atau menentang. Akui bahwa itu adalah kelemahan kita, bahwa syahwat kita masih lebih besar. Itu akan membuat dirinya tetap sebagai seorang muslim. Tapi kalau sudah menentang, melecehkan, merendahkan, ya, apalagi kemudian mengatakan, oh ini aturan-aturan yang tidak relevan dengan zaman sekarang ini, ya. Ada sebagian orang yang mengaku muslim mengatakan perintah menutup aurat terutama bagi wanita, kemudian perintah untuk menjaga interaksi antara laki-laki dan perempuan, ada batasan-batasan. Ada mengatakan itu adalah ajaran-ajaran badui, bukan ajaran modern itu. Ini manusia yang sombong di hadapan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau sekarang mungkin, hati-hati, mereka tidak mengatakan itu sebagai syariat badui atau syariat yang rendahan, tapi dengan kata yang lain yang sekarang lagi populer. Apa itu? Radikal. Tujuannya apa ya? Tujuannya untuk menolak, bukan melecehkan dalam pengertian ini sudah tidak, tapi ini dianggap berlebihan. Laki-laki kok tidak boleh berdua-duaan dengan perempuan? Ini radikal, ini ajaran Wahabi, ini radikal ini. Nah,
Ini yang artinya apa? Syariat ini terus akan diserang dengan berbagai macam cara. Memang radikalisme ada di dalam Islam, sejak dulu Nabi sudah menyampaikan itu. Kita jangan menolak, ada di dalam tubuh umat Islam, tapi harus mengikuti ukuran dan tolok ukur Rasulullah SAW. Bukan mengikuti ukuran dan tolok ukur orang-orang yang tidak mengenal agama atau bahkan orang yang tidak mengimani agama Islam. Jangan bicara tentang radikalisme Anda tidak tahu apa-apa. Anda tidak mengerti apa-apa. Jadi ukuran radikal itu ya, kalau di zaman Nabi SAW, kalau diterjemahkan radikal itu yang berlebihan, maka itu telah ada bibit-bibitnya di zaman Nabi dan muncul setelah wafatnya Khalifah Umar bin Khattab, kelompok Khawarij. Apa bentuk radikalisme mereka? Mereka membunuh kaum mukminin, mengkafirkan orang-orang muslim, dan mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar. Anda melakukan berzina, langsung Anda kafir, dan halal darahnya. Itu ada dan itu akan terus ada. Jadi memang ada, tapi umat Islam harus menggunakan kacamata siapa? Kacamata syariat untuk mengukur ini radikal atau bukan. Bukan kacamata barat, bukan kacamata orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalau orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, apalagi orang munafik, jilbab disebut radikal. Orang pakai jenggot disebut radikal. Kenapa? Ukuran mereka bukan ukuran Allah, bukan ukuran syariat. Ukurannya adalah ukuran orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi memang ada, tapi harus umat Islam harus hati-hati, jangan kemudian terbawa atau terjebak dalam permainan mereka. Betul ada radikalisme, tapi ukurannya adalah ukuran syariat. Siapa yang radikal? Mereka yang berlebihan. Nabi membatasi mereka, tubruk, mereka labrak itu. Orang muslim yang melakukan dosa besar yang tidak sekelompok dikafirkan oleh mereka, itu dan itu ada. Membunuh, menghilangkan nyawa itu mudah bagi kelompok Khawarij. Maka kembali kepada, semua itu harus kembali kepada ukuran syariat. Kembali kepada al-kibr, kesombongan, sombong di hadapan Allah, ini kekufuran. Jangan pernah menolak syariat Allah. Satu perintah Allah jangan ditolak, terima. Kalau belum bisa melakukan, akui itu adalah kelemahan kita. Yang penting jangan menolak. Seorang mukmin menerima semua apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Kalau dia belum melaksanakan, akui itu adalah kelemahan dirinya dan akui dirinya telah berbuat dosa. Segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan seperti iblis, yang mana dia menolak, menentang satu perintah Allah, maka Allah mengatakan fakana minal kafirin. Dia tergolong orang-orang yang kafir. Yang kedua adalah takabbur ala khalqillah, menyombongkan diri di hadapan hamba-hamba Allah dengan merendahkan mereka, melecehkan mereka karena dia merasa dirinya lebih tinggi, lebih mulia. Huwa isyanun, dan ini termasuk kemaksiatan illam yakun fihi istighfaf bi syara'. Selama dia melakukan kesombongan itu bukan karena melecehkan syariat. Ada orang merendahkan orang bukan karena dia merendahkan syariatnya, tapi karena orangnya, dan dia tidak merendahkan syariat. Ini termasuk kesombongan. Merendahkan orang itu kesombongan. Tapi ada orang yang merendahkan orang tujuannya untuk merendahkan syariat yang dia bawa. Merendahkan ulama, merendahkan ajaran-ajarannya, tujuannya memang untuk merendahkan syariatnya, bukan orangnya, bukan pribadinya. Ini bisa jatuh pada kekufuran. Siapa diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, di hadapan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, di hadapan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hanya manusia yang berjiwa busuk, kotor, yang berani merendahkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat-ayat tentang kesombongan
Di antaranya di dalam surat Al-A'raf ayat 40, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa'i wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang mendustakan ayat-ayat kami, wastakbaru anha, dan menyombongkan diri di hadapan ayat-ayat kami. La tufattahu lahum abwabus sama, tidak akan dibuka bagi mereka pintu-pintu langit. Wala yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, dan mereka tidak akan masuk ke dalam syurga sampai unta masuk ke lubang jarum, yakni kalimat yang menunjukkan kemustahilan. Mustahil orang-orang mendustakan ayat-ayat Allah, menyombongkan diri di hadapan ayat-ayat Allah, mengata-ngatai syariat Allah, merendahkan aturan-aturan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melecehkan. Mustahil kata Allah, yadkhulunal jannah. Tak mungkin. Sebagaimana tidak mungkinnya seekor unta masuk ke lubang jarum. Kita orang tidak bisa masuk ke lubang jarum. Unta dengan kita lebih besar mana? Unta. Tidak mungkin. Maka ini ancaman. Jadi orang yang membaca Al-Quran itu yakin bahwa mereka mendustakan ayat-ayat Allah, sekalipun jiwa sosialnya luar biasa, tidak akan masuk ke dalam surga. Saya pernah membaca komentar salah satu tokoh, dia men-share, menyebarkan ada satu gambar, ya, foto orang yang tidak bertuhan, tapi sangat jiwa sosialnya itu luar biasa. Artinya di foto itu dia terlihat membantu orang-orang fuqara wal masakin. Lalu dikasih komentar, apakah orang seperti ini akan diazab oleh Tuhan yang Maha Pengasih? Ya. Maksudnya apa? Gak mungkin orang seperti ini diazab oleh Tuhan yang Maha Pengasih, karena dia mengasihi hamba-hamba Tuhan. Ini kalau orang tidak ngerti akidah, tidak memahami persoalan agama dengan benar, itu akan terbawa. Ya. Yang penting itu baik. Padahal dalam Al-Quran ukuran baik itu apa? Bukan hanya hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan Allah juga harus baik. Orang yang melecehkan tauhid, orang yang menyekutukan Allah dalam pandangan Islam itu tidak baik. Bahkan itu inna syirka la zulmun azim. Orang yang menduakan Allah, berbuat syirik kepada Allah, itu dalam pandangan Islam itu orang berbuat zalim, dan kezalimannya lebih besar dari segala kezaliman. Ya. Jadi jangan sampai kita ikut-ikutan. Oh, orang itu baik, padahal tidak tahu sholli, tidak tahu sholat, tidak mengenal Allah, berbuat syirik kepada Allah. Kita boleh mengatakan, oh dia baik dalam aspek ini, dia baik soal membantu, plus bukan baik secara umum. Kalau dalam pandangan Islam, orang yang tidak menjalin hubungan dengan Allah, dia tidak mentauhidkan Allah, bahkan menyekutukan Allah, itu disebut orang-orang zalim, mujrim. Dan itu jelas di dalam Al-Quranul Karim. Maka Allah mengatakan orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri di hadapan ayat-ayat kami. Kemudian dalam surat Al-Isra ayat 37-38, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita semua, wala tamshi fil ardi maraha,
Dan janganlah engkau berjalan di atas muka bumi ini dengan kesombongan. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Kullu dhalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa menembus bumi. Dan engkau setinggi-tingginya engkau tidak akan bisa lebih tinggi daripada gunung. Kita ini kalau dibandingkan bumi dan gunung itu sudah sebagai makhluk yang kecil. Bumi ini kalau buka sedikit amblas kita. Loh, kok berbangga-bangga di hadapan bumi? Malu sama bumi. Demikian pula kita di hadapan manusia. Kata Allah, wala tamshi fil ardi. Kenapa Allah katakan jangan berjalan di atas muka bumi? Karena biasanya kesombongan itu ditunjukkan dengan apa? Cara berjalan, gaya berjalan. Gaya berjalan. Maka kata Allah, ingat. Sehingga ini pelajaran buat kita, buat saya, buat antum. Keluar dari jalan ini ya akhi. Terutama yang punya kelebihan lah. Yang punya kelebihan, saya ronya zen, itu hati-hati. Bukan tidak boleh, boleh. Islam tidak melarang. Antum beli mobil yang termahal di dunia, tidak ada masalah. Kalau memang ada fulus, jangan den. Ya. Kredit jangan, sano. Ya. Islam tidak melarang, tapi ini dijaga. Ya. Saya ronya zen, motornya zen, itu potensi akan merendahkan orang. Itu harus betul-betul dijaga ininya, jangan sampai dia merasa ya. Kalau biasanya orang merasa sombong itu lehernya kaku, dia tidak bisa ke kanan ke kiri dia. Ya akhi fulan, dia salah terus. Waktu tidak punya apa-apa, tengok kanan tengok kiri, assalamualaikum ahlan wa sahlan. Ya, hati-hati. Maka ini dijaga, qalb dijaga. Dan kita sekali lagi saya kembali mengingatkan, jangan pernah menilai orang kesombongan dari penampilan. Sombong itu saya roni, sepeda motor gede kebir itu. Lah ya akhi, saya katakan ente buat apa komen seperti itu? Tidak ada syugulan orang komen-komen kayak gitu. Ya. Tidak ada urusannya. Sombong itu merendahkan manusia, merendahkan orang, dan menolak kebenaran. Termasuk gaya jalan, hati-hati. Dan juga tidak perlu ditunduk-tundukkan ya, biar terlihat tawadhu. Ya Allah, dibongkokkan gini. Itu di zamannya Umar dipecut orang seperti itu. Dipecut. Kata Umar, bukan jalan seperti ini jalannya seorang mukmin. Ini biasa, wajar lah. Karena sekali lagi urusannya urusan ini dimulai dari sini. Ya, dimulai dari hati. Wala tamshi fil ardi maraha. Manusia lemah. Di hadapan bumi dia lemah, apalagi di hadapan gunung, apalagi di hadapan pencipta bumi dan gunung. Tidak ada kekuatan. Kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Coba kita lihat ketika bumi ini Allah gerakkan sedikit saja, bangunan istana bisa roboh. Tak ada kekuatan. Belum lagi kalau kita kemudian melihat ke dalam diri kita ya, proses kita, lalu apa yang sedang kita bawa ya. Kemudian kemana kita akan kembali, lalu wafat itu seperti apa. Ya akhi, orang tidak akan berani, bahkan di hadapan manusia dia akan betul-betul tawadhu, rendah hati. Kemudian di dalam surah Al-Furqan ayat 21, wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana laula unzila 'alaina al-malaikatu aw nara rabbana laqad istakbaru fi anfusihim wa 'ataw 'utuwan kabira. Dan berkatalah orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, kenapa tidak diturunkan malaikat untuk mengabarkan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar?
Kenapa tidak ada malaikat yang turun? Atau kenapa kita tidak bisa melihat Tuhan kami sehingga Tuhan itu mengabarkan kepada kami bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar? Dan mereka mengucapkan dan meminta hal-hal seperti ini bukan karena ingin cari kebenaran. Kalaupun Allah turunkan malaikat, orang musyrik tidak akan percaya, karena memang mereka sudah menolak. Itu permintaan sebagai bentuk kesombongan mereka. Laqad istakbaru fi anfusihim, mereka telah menyombongkan diri mereka di hadapan kebenaran, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa atau utuwan kabira, dan mereka sudah melampaui batas dalam kezaliman dan kesewenang-wenangan mereka. Karena mukjizat yang ditampilkan, yang ditunjukkan, yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW itu sudah cukup bagi mereka. Sudah cukup bagi mereka, bagi orang-orang musyrik. Bahkan apa yang disampaikan oleh Nabi, ayat-ayat Al-Quran itu sudah menjadi bukti bahwa ini bukan perkataan manusia. Orang-orang Arab itu punya keahlian yang luar biasa, punya kemampuan yang luar biasa dalam bidang sastra. Mereka itu ngigonya itu sudah buat syair, melihat sesuatu langsung syair sastra. Itulah mengapa salah satu hikmah Allah menurunkan Al-Quran, karena biasanya mukjizat itu disesuaikan dengan keahlian masyarakat di mana Nabi itu diutus. Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam diberi kemampuan menyembuhkan penyakit, bahkan menghidupkan orang mati, karena masyarakatnya banyak orang-orang di masyarakat Nabi Allah Isa adalah tabib, orang-orang yang bisa menyembuhkan penyakit. Nabi Muhammad SAW diberikan mukjizat seperti itu. Namun mereka, karena kesombongan mereka, siapa Muhammad ini? Terus mereka melecehkan, lalu mereka meminta permintaan-permintaan yang itu sekali lagi menunjukkan kesombongan mereka. Turunkan malaikat. Mana malaikat yang membenarkan bahwa engkau adalah seorang nabi? Kemudian Allah juga menyebutkan tentang orang-orang yang sombong, orang-orang kafir yang berpaling dari ayat-ayat Allah. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udhunayhi waqra fabashshirhu bi'adzabin alim. Dan jika dibacakan kepada dia ayat-ayat kami, walla mustakbira, dia berpaling dengan menyombongkan diri, meremehkan ayat-ayat tersebut, menolak kebenaran. Dia tahu ini kebenaran, dia berpaling. Ka'allam yasma'ha, seakan-akan dia tidak mendengarkan ayat-ayat tersebut, seolah-olah di telinganya ada penutup. Kata Allah, maka beri kabar gembira dengan azab yang pedih. Manusia-manusia mutakabbir seperti ini, sombong di hadapan aturan Allah, sombong di hadapan syariat Allah, fabashshirhu bi'adzabin alim. Kemudian firman Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan berkata Tuhan kalian, ud'uni, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan ijabahi. Ini janji Allah. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah berjanji, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Hadza wa'dun. Ini merupakan janji dari Allah. Tidak ada permohonan seorang hamba yang ditolak oleh Allah selama hamba tersebut menjaga dirinya dari asupan yang haram, menjaga dirinya dari sumber penghasilan yang haram. Selama hamba tersebut tidak berdoa dengan doa-doa yang di dalamnya ada unsur maksiat kepada Allah,
Dan selama hamba tersebut tidak kemudian bersuudzon, berprasangka buruk kepada Allah dengan mengatakan, kenapa kok saya berdoa kok tidak dikabul-kabulkan. Selama dia menghindari itu, pasti dikabulkan oleh Allah. Maka perbanyaklah doa. Orang yang sudah mengangkat kedua tangannya, itu berarti dia sudah dibuka pintu kebaikan. Dibuka pintu kebaikan. Dan ini ada babnya, bagaimana doa itu adalah ibadah yang dicintai oleh Allah, ibadah yang sangat mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah merespon doa kita dengan 3 hal. Allah memberi sesuai dengan permintaan kita, atau Allah mengganti dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kita minta, atau Allah menyimpan di akhirat. Dan 3-tiganya ini terbaik bagi seorang hamba. Kalau Allah memberi sesuai dengan permintaan, berarti itu yang terbaik buat kita. Kalau Allah mengganti, berarti itu yang terbaik buat kita. Dan kalau Allah tidak memberi di dunia, Allah menyimpan di akhirat, itu yang terbaik buat kita. Karena Allah Maha tahu, Allah Maha bijaksana, kita tidak tahu apa-apa. Maka ketika kita sudah berdoa kepada Allah, minta apa yang kita inginkan. Setelah itu, biarkan Allah yang mengatur kehidupan kita. Jangan diatur. Biarkan, jangan mengatakan, ya Allah kok saya kok tidak dapat ya Allah. Lah, kalau selesai, itu Allah nanti yang ngatur itu. Karena Allah Maha tahu apa yang menjadi baik bagi kehidupan kita di masa depan kita, bahkan sampai di alam barzakh, bahkan sampai ke surga. Allah yang lebih tahu. Kita ini minta kepada Allah hanya berdasarkan informasi yang terbatas, pengetahuan yang terbatas. Kita hanya melihat hari ini dan kemarin, hari esok kita tidak tahu apa-apa. Allah Maha tahu, kalau saya beri ini, nanti di kemudian hari bisa jadi repot sama anak-anakmu, diganti sama Allah. Allahur Rahmanur Rahim. Jadi jangan lagi ngatur. Maka Allah mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah. Selesai berdoa, khalas, serahkan urusannya kepada Allah. Biarkan Allah yang atur hidup kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang lebih tahu, sedangkan kalian tidak tahu. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah kita lanjutkan bab al-kibr, kesombongan ini pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.